Sudah muak dan bosan, Jerman akan hentikan pasokan bantuan militer ke Ukraina. Kemungkinan Jerman tak lagi akan mengirim bantuan militer ke Ukraina. Hal itu disebabkan warga Jerman sudah muak dan bosan mengirim senjata ke Kiev, Ukraina. Selain dari hal itu, warga Jerman juga merasa negaranya sudah cukup memberikan bantuan ke Ukraina untuk melawan Rusia. Hal itu diketahui dari jejak pendapat. Selain merasa bosan, warga Jerman juga enggan mendapat intervensi militer. Dari jejak pendapat itu, ada 91% responden Jerman menyatakan simpati untuk Ukraina. Namun lebih dari setengah atau 54% mengatakan negara mereka merasa cukup. Sementara 37% merasa bantuan militer dari Jerman ke Ukraina terlalu banyak. Kemudian, sepertiga dari mereka yang disurvei menentang setiap kebijakan pemerintah. Mereka menyatakan tidak perlu antusias terhadap dukungan Jerman ke Ukraina. Lebih dari setengah atau 52% orang Jerman Timur mengatakan mereka menentang peningkatan bantuan militer ke Ukraina dibandingkan dengan hanya 27% orang Jerman Barat. Keengganan itu juga ditambahi dengan melonjaknya harga energi yang didorong oleh sanksi terhadap minyak dan juga gas Rusia. Warga Jerman berharap pemerintah memiliki kebijakan khusus dan dapat mengukur dukungan yang seharusnya diberikan ke Ukraina. Selain itu, keengganan juga terjadi lantaran warga Jerman memiliki sikap anti-militeristik umum setelah Perang Dunia II, sehingga saat Jerman mengirim bantuan ke Ukraina bukan menjadi sebuah ataupun suatu kebanggaan bagi warga Berlin. Pasalnya, disebut-sebut Jerman mengirim bantuan karena adanya intervensi dari NATO. Namun pada kenyataannya, Berlin menjadi satu pendukung kuat Kiev selama konflik dengan Rusia. Jerman juga telah memasok unit pertama sistem pertahanan udara Iris-T canggih yang ke pasukan Ukraina pada bulan lalu. Bahkan sudah dianggarkan Jerman akan mengirimkan 3 unit lagi yang terdiri dari kendaraan komando, kendaraan radar dan juga peluncur yang dipasang truk. Diharapkan paket bantuan itu bisa tiba di Ukraina pada awal tahun 2023. Gara-gara bantu Ukraina, Jerman defisit senjata. Jerman mengalami defisit senjata setelah membantu Ukraina dalam perang melawan invasi Rusia. Hal itu diakui oleh Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock. Selama wawancara dengan penyiar ZDF, Baerbock ditanya apakah Kiev bisa menang dan perangnya dengan Rusia. Kami tidak tahu itu, ujarnya. Tetapi berjanji bahwa Berlin akan melakukan segala yang mungkin untuk membantu Ukraina. Namun Baerbock juga mengakui bahwa memasok senjata ke Kiev menjadi semakin sulit bagi Berlin karena militernya sendiri mengalami kekurangan peralatan. Sayangnya situasi di sini sedemikian rupa sehingga kami memiliki defisit mutlak dalam stok kami sendiri. Oleh karena itu, industri pertahanan Jerman juga harus memproduksi perangkat keras khusus untuk Ukraina daripada negara harus berbagi senjata dari gudang senjatanya sendiri. Baerbock mengatakan dia memahami keinginan pemerintah Vladimir Zelensky untuk menerima lebih banyak senjata, tetapi bersikeras bahwa Berlin juga perlu memikirkan masa depan. Ia mengatakan, Jerman harus siap menghadapi konflik di Ukraina yang berkelanjutan pada 2023. Sistem rudal anti pesawat Iris-T Jerman akan dipasok ke Kiev dalam beberapa minggu mendatang. Dengan lebih banyak pengiriman senjata diharapkan pada akhir tahun, sehingga Ukraina dapat mempertahankan diri. Sejak invasi yang oleh Rusia disebut sebagai operasi militer khusus diluncurkan di Ukraina 6 bulan lalu, Kanselir Jerman Olaf Scholz juga telah menghadapi kritik karena keengganannya untuk mengirim senjata yang dijanjikan ke Kiev. Berlin sejauh ini juga telah memasok artileri, sistem roket bahu, dan juga senjata self-propel anti-pesawat. Tetapi bukan sistem pertahanan udara yang lebih canggih dan juga perangkat radar artileri yang diinginkan oleh Kiev. Pekan lalu, Scholz juga menegaskan kembali bahwa Berlin telah mengirim banyak senjata ke Kiev dan akan terus melakukannya. Namun kanselir Jerman itu juga bersikeras bahwa fokus utamanya adalah memastikan tidak ada eskalasi di Ukraina. Pada hari Senin, Kementerian Pertahanan Jerman mengatakan telah mencapai batas yang dapat diterima dari apa yang dapat dikirim ke Kiev tanpa menghabiskan persediaan senjatanya sendiri. Pejabat senior bilang Rusia intimidasi Jerman dengan ancaman nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin ingin mengintimidasi Jerman dengan ancaman penggunaan senjata nuklir menurut seorang pejabat senior Jerman. Dengan ancaman senjata nuklir, dia ingin membidik Jerman. Demikian kata Christoph Hosgen, penasehat kebijakan luar negeri mantan Kanselir Angela Merkel kepada media lokal. Hosgen juga mengatakan Putin berusaha membangkitkan ketakutan dan juga melemahkan dukungan Berlin ke Ukraina. Kekhawatiran atas kemungkinan serangan nuklir oleh Rusia juga telah berkembang sejak Putin bersumpah untuk menggunakan semua cara yang tersedia untuk melindungi negara. Sebuah pernyataan yang diambil oleh pengamat sebagai referensi untuk senjata nuklir. Kami juga kembali ke logika perang dingin. Demikian kata Hosgen yang juga ketua konferensi keamanan Munich saat ini pada pertemuan tingkat tinggi tahunan tentang kebijakan keamanan internasional, di mana perang Ukraina juga telah membuat Jerman meninggalkan kebijakan tradisional dan juga pasifisme dalam masalah keamanan dan pertahanan.
Jerman juga telah memberikan bantuan keuangan dan juga militer ke Ukraina. Sementara Kanselir Olaf Scholz telah berjanji untuk membantu membangun kembali tentara Ukraina. Scholz juga membatalkan kebijakan Berlin selama puluhan tahun terhadap Rusia dan juga berjanji untuk mengakhiri ketergantungan energinya pada Moskow. Hausgen menekankan kepada AS bahwa Moskow akan menghadapi konsekuensi bencana karena menggunakan senjata nuklir. Selain itu, Putin juga tidak menginginkan isolasi global sepenuhnya. Kemungkinan keanggotaan Ukraina di NATO. Mengenai kemungkinan keanggotaan Ukraina di NATO, Hausgen mengungkapkan bahwa mantan pemimpin Jerman Merkel memveto gagasan itu pada 2008. Namun dia mengatakan situasi telah berubah setelah pelanggaran hukum internasional oleh Putin. Pihaknya juga harus memikirkan jaminan apa yang bisa diberikan kepada Ukraina, tetapi dia pikir pihaknya seharusnya tidak lagi mengesampingkan keanggotaan NATO untuk Ukraina.